Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Tria Maharani. Yang kedua Sri Wahyuni. Dan yang terakhir Vina. A. Pengertian hadhana. Hadhana secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti mengasuh, merawat, memeluk. Menurut Sayyid Sabiq, dasar dari kata hadana dapat disadarkan dari kata al-hid yang berarti rusuk, lambung, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah uraian. Artinya, burung itu mengempit telur di bawah sayapnya, begitu pula dengan perempuan atau ibu yang mengempit anaknya. Hadana adalah mendidik anak dan mengurusi sebagai kepentingannya dalam batas umur tertentu oleh orang yang berhak mendidiknya dari mahram-mahramnya. Secara terminologi, hadana menurut madhab Sunni yang dibawa oleh 4 tokoh ulama, yaitu Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali, mengartikan hadana sebagai berikut. 1. Ulama Hanafiyah mendefinisikan hadana adalah usaha orang yang bertanggung jawab yang merupakan bentuk kasih sayang, cinta terhadap seorang anak, yaitu untuk mendidik serta mensejahterakan anak. 2. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan hadana adalah orang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri sehingga diperlukan seseorang yang dapat membantunya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakannya, meskipun orang tersebut telah dewasa namun juga tidak dapat menyelesaikan permasalahannya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud hadhana adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak dari yang belum mumayyiz atau belum bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, hingga anak tersebut tumbuh menjadi dewasa atau mampu berdiri sendiri atau mandiri. B. Dasar hukum hadana. 1. Al-Quran. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya atau suami istri. Untuk masalah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab ayahnya, sedangkan hak memelihara terletak di tangan istri. 2. Hadis. Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. Dalam hal pemeliharaan anak atau hadana, Nabi menunjuk ibulah yang paling berhak memelihara anak sesuai dengan sabdanya. C. Syarat-syarat hadhana. Bagi seorang nadin atau pengasuh yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja, maka gugurlah kebolehannya menyelenggarakan hadhananya. Adapun syarat-syaratnya itu adalah: 1. Berakal sehat. Jadi bagi orang yang kurang akal atau gila, keduanya tidak sah dan tidak boleh menangani hadhana. 2. Dewasa atau balik. Bagi anak kecil tidak ada hak untuk menjadi hadhina atau pengasuh. Adapun untuk mengetahui orang yang sudah sampai umur dewasa itu dapat diketahui dengan salah satu tanda sebagai berikut. A. Telah berumur 5 tahun atau sudah keluar mani. B. Bermimpi bersetubuh. C. Mulai keluar haid bagi perempuan. 3. Mampu mendidik. Tidak boleh menjadi pengasuh bagi orang yang buta atau rabun, sakit menular, atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus kepentingannya atau anak. 4. Amanah dan berbudi. Maksudnya adalah dapat dipercaya pemeliharaan dan pendidikannya terhadap anak yang dipelihara. 5. Islam. Anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang non-muslim, sebab hadhina merupakan masalah perwalian. 6. Keadaan wanita tersebut tidak bersuami. 7. Merdeka. Sebab seorang budak biasanya sangat sibuk urusan-urusan dengan tuannya, sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil.
D. Batas-batas hadhana. Masa atau batas umur hadhana adalah bermula dari saat ia lahir, yaitu saat dimana atas diri seorang anak mulai memerlukan pemeliharaan, perawatan, ataupun pendidikan. Kemudian berakhir bila si anak tersebut telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta mampu mengurus sendiri kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Ketentuan yang jelas mengenai batas berakhirnya masa hadhana tidak ada, hanya saja ukuran yang dipakai adalah tamyiz dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Jika anak telah dapat membedakan mana sebaiknya yang perlu dilaksanakan dan mana yang perlu ditinggalkan, tidak membutuhkan pelayanan perempuan, dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, maka masa hadhana adalah sudah habis atau selesai. Menurut ulama Syafi'iyah, masa pemeliharaan anak atau hadhana tidak ditentukan, akan tetapi anak kecil tetap pada ibunya sampai tamyiz dan mampu memilih salah satu dari kedua orang tuanya. Menurut ulama Hanafiyah, masa hadhana itu 7 tahun bagi anak laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan. Menurut ulama Malikiyah, maka masa hadhana itu mulai anak lahir sampai balik, dan bagi anak perempuan sampai ia kawin. Menurut ulama Hanabila, masa hadhana itu 7 tahun bagi anak laki-laki dan anak perempuan, dan sesudahnya anak itu disuruh memilih di antara kedua orang tuanya, maka ia bersama orang yang ia pilih dari mereka. Dari pendapat beberapa ulama di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masa hadhana itu mulai sejak lahir dan berakhir apabila anak sudah dewasa dan mampu berdiri sendiri serta mampu mengurusi sendiri kebutuhan pokoknya. Hadhana terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 1 sebelum tamyiz, di mana bagi seorang anak ibunya lah yang berhak untuk menangani masalah hadhana selama ibunya belum menikah dengan orang lain. 2 setelah anak tersebut tamyiz sampai ia dewasa atau mampu berdiri sendiri. Dalam usia tamyiz itulah bagi diri si anak mempunyai hak kebebasan untuk memilih antara ikut ayahnya atau ibunya. Dari kedua hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa masa hadhana atau pemeliharaan anak yang belum mumayyiz menjadi kewajiban bagi ibu sebelum ia menikah. Lagi, apabila anak tadi sudah mumayyiz, maka diberikan kebebasan untuk memilih di antara keduanya, ayah atau ibu, siapa baginya yang merasa dapat memelihara, memberi keamanan dan mengayomi baginya atau anak. E. Pengurutan orang yang berhak hadona. Pengasuhan di samping hak dari anak asuh juga merupakan hak dari pengasuh. Anak asuh berhak mendapatkan pengasuhan dari pengasuhnya karena ia memerlukan pemeliharaan, bimbingan, petunjuk, pelajar, dan sebagainya yang sangat diperlukan untuk menghadapi kehidupan, terutama sebagai seorang muslim pada masa yang akan datang. Sebagian ahli fikih berpendapat bahwa pengasuhan anak yang paling baik adalah apabila dilaksanakan oleh kedua orang tuanya yang masih terikat oleh tali perkawinan. Apabila kedua orang tuanya sudah bercerai, maka dikembalikan pada peraturan yang ada. Hal tersebut dapat dimaklumi sebab pada diri seorang ibu terdapat sifat-sifat tertentu yang ada pada umumnya tidak dimiliki oleh seorang ayah. Atau setidaknya para ibu pada umumnya memiliki kelebihan dari sifat-sifat tertentu dibandingkan dengan yang ada pada diri seorang ayah. Tugas mengasuh lebih diutamakan pada ibunya sampai anak itu mumayyiz. Setelah anak itu mumayyiz, maka anak tersebut diserahkan kepada pihak yang lebih mampu, baik dari segi ekonomi maupun dari segi pendidikan di antara keduanya. Jikalau keduanya mempunyai kemampuan yang sama, maka anak itu diberi hak untuk memilih yang mana di antara kedua ayah dan ibunya yang ia sukai untuk tinggal bersama. Atas dasar inilah, maka para ahli fikih di atas memperhatikan bahwa kerabat ibu lebih didahulukan daripada kerabat ayah dalam mengenai masalah hadonah. Berikut ini pendapat beberapa ahli fikih mengenai urutan orang-orang yang berhak dalam hadonah. Dengan ketentuan apabila orang yang menempati urutan terdahulu terdapat suatu halangan yang mencegahnya dari hak hadonah, maka hak tersebut berpindah kepada orang yang menempati urutan berikutnya.
sebagaimana orang yang berhak mengasuh anak adalah ibu. Maka para fuqaha menyimpulkan keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak daripada keluarga bapak. Urutan mereka yang berhak mengasuh anak adalah sebagai berikut: 1. Ibu, 2. Nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas, 3. Nenek dari pihak ayah, 4. Saudara sekandung perempuan anak tersebut, 5. Saudara perempuan seibu, 6. Saudara perempuan seayah, 7. Anak perempuan ibu sekandungnya, 8. Anak perempuan ibu yang seayah, 9. Saudara perempuan ibu yang sekandungnya, 10. Saudara perempuan ibu yang seibu atau bibi, 11. Saudara perempuan ibu yang seayah atau paman, 12. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah, 13. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, 14. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu, 15. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah, 16. Saudara perempuan ayah yang sekandung, 17. Saudara perempuan ayah yang seibu, 18. Saudara perempuan ayah yang seayah, 19. Bibinya ibu dari pihak ibunya, 20. Bibinya ayah dari pihak ibunya, 21. Bibinya ibu dari pihak ayahnya, dan 22. Bibinya ayah dari pihak ayahnya. Nomor 19 sampai dengan 22 dengan mengutamakan yang sekandung pada masing-masing. Jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan muhrim di atas, atau ada juga tetapi tidak mengasuhnya, maka pengasuhan anak tersebut beralih kepada kerabat laki-laki yang masih muhrimnya atau berhubungan darah atau nasab dengannya sesuai dengan urutan masing-masing dalam persoalan waris, yaitu pengasuhan anak beralih kepada 1. Anak ayah tersebut, 2. Kakek dari pihak ayah tersebut dan seterusnya ke atas, 3. Saudara laki-laki sekandung, 4. Saudara laki-laki seayah, 5. Anak laki-laki dari anak laki-laki sekandung, 6. Anak laki-laki dari anak laki-laki seayah, 7. Paman yang sekandung dengan ayah, 8. Paman yang seayah dengan ayah, 9. Pamannya ayah yang sekandung, 10. Pamannya ayah yang seayah dengan ayah. Jika tidak ada seorang pun kerabat dari muhrim laki-laki tersebut, atau ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu beralih kepada muhrim-muhrimnya yang laki-laki selain kerabat dekat, yaitu 1. Ayahnya ibu atau kakek, 2. Saudara laki-laki seibu, 3. Saudara laki-laki dari saudara laki-laki seibu, 4. Pamannya seibu dengan ayah, 5. Pamannya yang sekandung dengan ibu, 6. Pamannya yang seayah dengan ibu, dan selanjutnya. Jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat sama sekali, maka hakim yang akan menentukan seorang wanita yang sanggup dan patut untuk mengasuh dan mendidiknya. Menurut Syed Sabiq, urutan orang yang berhak dalam hadonah adalah ibu yang paling utama, berhak atas hak asuh tersebut. Para ahli fikih kemudian memperhatikan bahwa kerabat ibu didahulukan daripada kerabat ayah dalam mengenai hadonah. Urutannya adalah sebagai berikut. Pertama, ibu. Jika ada satu halangan yang mencegahnya untuk didahulukan, atau umpamanya karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi, berpindahlah hak hadonah ke tangan ibunya ibu atau nenek, dan ke atas. Jika ternyata ada suatu halangan, berpindahlah ke tangan ayah, kemudian saudara perempuannya yang sekandung, kemudian saudara perempuannya yang seibu, saudara perempuan seayah, kemudian kemenakan perempuan sekandung, kemenakan perempuan seibu, saudara perempuan ibu yang seayah, kemenakan perempuan ibu yang seayah, anak perempuan saudara laki-lakinya sekandung, anak perempuan saudara laki-lakinya yang seibu, anak perempuan saudara laki-lakinya yang seayah, kemudian bibi dari ibu yang sekandung, bibi dari ibu yang seibu, bibi dari ibu yang seayah, lalu bibinya ibu,
bibinya ayah dari ayahnya ayah, begitulah urutannya dengan mendahulukan yang sekandung dari masing-masing keluarga ibu dan ayah. Menurut ulama Syafi'iyah, yakni ibu, kemudian ibunya ibu, apabila tidak ada dengan syarat ada hubungan waris, kemudian bapak, kemudian ibunya bapak, kemudian ibunya ibu, apabila tidak ada dengan syarat ada hubungan waris, kemudian kerabat dekat dari arah perempuan, kemudian kerabat dekat dari arah laki-laki. Menurut ulama Hanifiyah, pindahnya hak hadona dari ibu kepada ibunya ibu, kemudian ibunya bapak, kemudian saudara perempuan sekandung, kemudian saudara perempuan seibu, kemudian saudara perempuan sebapak, kemudian anak perempuan saudara perempuan sekandung, kemudian anak perempuan saudara perempuan seibu, demikian itu hingga sampai kepada bibi dari ibu dan bibi dari ayah. Menurut ulama Malikiyah, pindahnya hak hadona dari ibu ke ibunya ibu jika tidak ada kemudian bibi dari ibu kandung, kemudian bibi dari ibu yang seibu, kemudian bibinya ibu atau dari arah ibu, kemudian bibinya ibu dari ayah, kemudian ibunya bapak, ibu-ibunya bapak, kemudian ibunya bapaknya bapak, dan seterusnya. Kesimpulan dari pendapat beberapa ulama mengenai urutan-urutan orang yang berhak dalam hadonah atau mengasuh anak, Syahid Sabik dalam bukunya Fikih Sunnah menambahkan mengenai anak yang tidak mempunyai kerabat satupun, yaitu maka apabila sudah tidak ada satupun kerabatnya, maka hakim bertanggung jawab untuk mendapatkan siapakah orang yang patut mengenai hadonah ini. Sekian, terima kasih.